warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ririn Fopita dari kelas 2023B. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori psikologisme. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Menurut Suwardi Endrawaswara. Menurut Nyoman Kutaratna, psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Emosi tokoh utama yaitu pemaparan baik itu emosi positif dan emosi negatif pada tokoh utama dalam novel. Baiklah, berikut ini pembahasan mengenai emosi positif dan emosi negatif tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Yang pertama, emosi positif. Emosi positif merupakan emosi yang mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan hari-harinya dipenuhi dengan emosi positif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan cinta. Gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya kegembiraan disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba atau surprise, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang lain, menurut Sarwono. Ketiga, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati. Seseorang yang menyebabkan orang itu tertawa, menurut Sobus. Berdasarkan data yang ada berikut ini, dalam novel yang menunjukkan emosi rasa gembira, tok tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela. Lalu suara laki yang begitu akrab di telingaku terdengar memanggil namaku. Aku segera menghambur keluar dan membukakan pintu. Ternyata kekasihku. Adakah yang lebih menggembirakan dan membahagiakan selain kehadiran orang tercinta ketika kita sedang merindukannya? Selain senyum yang bertengger manis di ujung bibirnya, dia juga membawakan a cup of cake dan sebuah surat dadakan. Aku langsung memeluknya. Emosi rasa gembira dalam diri seseorang timbul karena adanya stimulus dari luar diri seseorang. Kemudian stimulus itu akan menyebabkan terjadinya respon. Berdasarkan kutipan tersebut, Sinta mendapatkan kejutan dari kekasihnya, yaitu Fuad, memberi kejutan kepada Sinta dengan mendatangi Sinta di tengah malam untuk mengucapkan selamat ulang tahunnya si Sinta. Selain itu, Fuad juga membawa a cup of cake dan sebuah surat. Berbagai kejutan dari Fuad inilah yang menjadi stimulus emosi rasa gembira Sinta. Sinta tersenyum dan memeluk kekasihnya sebagai respon emosi rasa gembira yang ia rasakan. Yang selanjutnya, takut. Takut adalah satu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu yang menghindari kontak dengan suatu hal. Menurut Sarwono, menurut Watson, faktor ketidakamanahlah yang memegang peranan penting untuk mendatangkan rasa takut. Takut merupakan emosi yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Seseorang akan mengalami emosi rasa takut jika orang tersebut merasa tidak aman dan adanya ancaman dari luar dirinya. Rasa takut ini selain mempunyai segi-segi negatif, yaitu bersifat menimbulkan perasaan-perasaan dan gejala tubuh yang menegangkan. Juga ada sifat positifnya. Positif karena rasa takut melindungi individu dalam keadaan yang berbahaya. Rasa takut membuat seseorang untuk melindungi diri terhadap rangsangan atau bahaya dari luar, menjauhkan diri dari sesuatu yang menyakitkan diri, melukai diri, atau bahaya lainnya. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa takut Sinta. Alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau berteman dengan siapapun kecuali karena keadaan. Misalnya satu kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan yang bernama pertemanan karena mengingatkanku pada zaman SMP. Hingga pada akhirnya selama aku di SMU, aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat.
Ketakutan yang dirasakan Sinta disebabkan karena hubungan pertemanan di masa lalu yang ia alami. Semasa SMP, ia pernah tersakiti oleh hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa takut Sinta untuk menjalin hubungan pertemanan. Teman semasa SMP menjauhinya karena mengetahui ayah Sinta bekerja sebagai supir angkut. Sejak itulah ia memutuskan untuk tidak mau menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Sedih berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Pendapat lain menyatakan bahwa kesedihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan. Akibatnya dapat menimbulkan insomnia, tidak memiliki nafsu makan, timbul perasaan jengkel dan menjadi pemarah, serta menarik diri dari pergaulan. Ketika seseorang sedang mengalami emosi rasa sedih, ia akan lebih sensitif terhadap suatu hal. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa sedih. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa sedih Sinta karena perpisahan kedua orang tuanya. Tanteku bilang, sepertinya ibu dan ayah akan berpisah. Aku lemas, sangat cemas. Kepalaku mendadak pusing. Kasihan adikku. Aku langsung demam dan jatuh sakit. Setiap orang termasuk Sinta pasti menginginkan keluarga yang harmonis, penuh dengan kehangatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sesuatu yang diharapkan tidak semuanya bisa menjadi kenyataan. Keutuhan keluarga Sinta kini berada di ujung perceraian. Kedua orang tua Sinta memutuskan untuk menjalani hidupnya masing-masing tanpa ada suatu ikatan pernikahan. Dengan kata lain, orang tua Sinta memutuskan untuk berpisah. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat saya tentang teori psikologisme dan penerapannya kepada sebuah novel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.